Halo, Sobat Aktor Media. Berjumpa lagi dengan kita, komunitas Aktor Media Padang Panjang. Rencananya hari ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tips-tips yang kita berikan bagi aktor-aktor pemula kalau yang pengen belajar ya. Kan kemarin di video sebelumnya kita udah bahas. Pertama itu ada yang bertiga itu. Ya, tips. Saya, Jarwo, sama Bapak Munajib, kita bahas tiga yang harus dimiliki aktor gitu. Ada direct spirit, ada vokal, sensibilitas. ada sensibilitas. Dan juga setelah itu ada pembahasan dari Fajar juga mengenai vokal. Itu bisa teman-teman cek. Nah, kali ini rencananya kita akan ngobrol bersama Iwan Kuncup tentang tubuh gitu. Jadi bagaimana sih kita melatih tubuh, apa aja langkahnya mengenai latihan-latihan ketubuhan dan persoalan tubuh itu seperti apa sih yang sebenarnya kita harapkan dari seorang aktor gitu. Nah, ini kita datangkan spesialisnya langsung, spesialis penyakit kulit, bukan spesialis tubuh, jambu biji ya. Karena Kuncup ini tubuhnya cukup terlatih ya, jadi dia memang bermain tidak hanya pada pertunjukan-pertunjukan konvensional, tapi juga sering bermain di pertunjukan-pertunjukan yang dominan itu ketubuhan ya. Tubuhan yang sakit. Ketubuhan. Ya sering main ya bersama Hitam Putih, sering main nih Cup. Nah gitu, kita akan tanya-tanya Kuncup, kira-kira untuk seorang aktor pemula, apa sih latihan-latihan tubuh yang harus kita lakukan agar tubuh kita terlatih gitu, siap menghadapi tokohnya, menghadapi pertunjukannya. Apa Jup? Langsung nih? Langsung Ya, dong. langsung dong. Mohon, iya. Oke, terima kasih. Formal ya? Nggak usah formal, santai aja. Nah, jadi Formal apaan kayak gini? yang penting udah punya celana. Ya. Nah, jadi tadi Wanda udah bilang katanya saya sering bermain di pertunjukan-pertunjukan yang dominan dengan tubuh. Ya, sebenarnya dikatakan iya. Dikatakan enggak juga enggak. Dikatakan enggak juga enggak. Sebab sepi panggung kitanya. Nah, jadi kalau untuk aktor pemula ya, mungkin di sini nggak kelihatan di kamera, saya punya contekan sebenarnya. Yang udah disiapkan. Udah disiapkan. Biar sistematis aja. Sebenarnya di luar kepala nih, tapi ya buat bantu-bantu lah, ya kan? Biar nggak Nah, heboh. Oke, pertama Jup. Yang pertama itu yang jelas, itu di SKJ juga kita lakukan. SKJ apaan itu? Senam kesehatan jasad. Ya. Serius? Jasmani. Oke, senam kesehatan jasmani. Atau olahraga waktu SD lah, udah dimulai Oke. dari dulu. Jadi yang pertama itu tentu pemanasan. Pemanasan. Stretching ya. Ya, bisa dibilang stretching. Warming up lah. Oke. Nah, pemanasan ini kan fungsinya untuk menjaga kehangatan tubuh. Sebab kalau tubuh dingin itu biasanya nggak di mana-mana sih. Kaku ya. Nggak harus pertunjukan atau apa, memang kaku lah Ya. kalau tubuh sedang dingin. Yang pertama itu harus pemanasan, dan pola-pola pemanasannya juga mungkin kawan-kawan udah banyak tahu. Ya seperti apa? 8 ke sini, 8 ke sono. Ya, yang standar ya. Yang standar. Latihan. Itu bisa dilakukan. Berarti yang pertama warming up ya. Ya, warming up. Itu bisa dilakukan. Mulai dari mana tuh, Jup? Wajah. Biasanya sebenarnya nggak harus mulai harus dari ya. mananya. Tapi kalau yang Kuncup lakukan deh. aku sih acak biasanya. Acak. Acak. Tergantung apa? Kan kita juga bisa menilai diri kita itu diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Jadi dimulainya bisa dari kaki kayak dari tangan kayak gitu. Oke. Tergantung kita merasakan tubuh kita butuhnya duluan yang mana gitu. Tapi warming up itu sendiri fungsinya itu secara menyeluruh kan? Menyeluruh. Maksudnya Full itu. semua yang ada di perangkat kita gitu. Ya, semua perangkat tubuh. kepala, Jelas. badan dan Itu fungsinya cuma buat memanaskan tubuh Ya, ya. pemanasan. Tubuh agar siap ya. Dan menghindari resiko-resiko kecelakaan, cedera ya. cedera Oke. otot. Itu jelas, itu mungkin sudah umum ya. Oke. Terus, Jup? Nah, yang kedua itu ada peregangan. Nah, bedanya sama pemanasan,
ini sedikit lebih naik level gitu. Oke. Jadi kalau pemanasan kita sekedar menghangatkan tubuh atau memberi kalor gitu, mengkalorkan tubuh gitu. Buset, kalor. Kalor apaan sih sebenarnya kalor? Bukan yang buat dipakai ya. Itu kolor. Krokodil pula mereknya. Bukan apa? Bukan. Kuncup itu Oh, dah. Endorse nanti endorse. Dan peregangan. benar mewah. Oke, lanjut. Berarti warming up, Warming terus up, naik level peregangan. lagi dalam bentuk peregangan. Nah, dan kalau kita artikan secara stretching itu lebih dekat ke peregangan. Oke. Oh, gitu. Itu bentuknya seperti apa, Jo? Kalau peregangan dia lebih agak apa ya? Kalau pemanasan kita sekedar bergerak atau apa kita bisa pemanasan. Kalau peregangan ini betul-betul kayak apa? Betul-betul kita merasakan otot dan sendi-sendi gitu. Ya fungsinya adalah meregangkan otot dan sendi sekaligus itu. Tidak hanya otot tapi sendi juga. Oke. Dan fungsinya memang tidak jauh berbeda sama yang pemanasan. Tapi ini naik level lah. Oke. Sedikit apa? Itu yang di peregangan itu kita juga mengatur pernafasan ya? Ya, Belum. sebenarnya Itu sudah sekali jalan ya? di peregangan udah bisa, tapi di tahap selanjutnya kita memang harus fokus lagi ke pemanasan. Oke, sip. Hmm. Terus? Ke apa? Pernafasan bukan Oke, pemanasan. terus? Nah, yang ketiga ini yang aku lakukan, mungkin yang kawan-kawan lain bisa apa kan? Coba latih ya. Coba latih. Itu namanya kalistenik. 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 Dari mana tuh kalistenik? Kalistenik sebenarnya kalau dari bahasa mungkin dari luar ya. Ya. Tapi kalau ke Indonesianya mungkin lebih latihan apa ya? Latihan menggunakan berat badan tubuh sendiri gitu. Nah, kalistenik. Jadi menggunakan berat tubuh kita sendiri itu cenderung orang ke gym menggunakan berat barbel. Oke. Nah, kalau kalistenik kita cenderung menggunakan berat badan kita sendiri. Dan jenis-jenis latihannya itu ya bisa push up. Oh, itu Nah, masuk jenis itu kan kalistenik ya. Push up ya. apa? sit up. Sit up kan menggunakan berat badan kita sendiri. Artinya otot akan menopang berat badan atau titik berat yang apa kita ituin lah gitu. Oke. Nah, bisa push up, bisa pull up, bisa sit up, Ya. bisa apa squat. Oke. Yang dilakukan kalau ada yang nonton One Punch Man itu Oke. bagus itu. Bisa botak Anda. Next bro. Berarti Nah. sudah ada 3 ya. Ada 3 dan kalistenik ini juga fungsinya 3 nyentek dulu. Ya fungsinya juga untuk ada fungsinya. Ada manfaat yang dihasilkan dari latihan kalistenik. Yang pertama itu kekuatan otot. Nah, biar otot kuat, biar massa otot kita juga terlatih gitu kan. Jadi sembari bertambahnya latihan, perjalanan latihan kita itu juga akan menambah kekuatan otot kita, kekuatan massa otot gitu. Dan koordinasi otot. Biasanya kalau koordinasi otot ini gimana ya? Terjadi apa? Relasi antara otot satu dan otot lainnya gitu. Nah, jadi keseluruhan total tubuh kita itu terkoordinasi. Dan manfaat yang selanjutnya adalah mengolah pernafasan. Nah, di sini juga sebenarnya kita udah masuk nih pengolahan Kemarin kan Jarwo juga udah singgung ya tentang pernafasan ya. Ya, pernapasan. Oh iya, di vokal ya. Ada dada, ada diafragma, dan ada Perut. perut. Ya. Karena pernapasan itu sendiri sebenarnya menjadi salah satu kunci bagi keseluruhan. Ya, Baik itu tubuh maupun vokal vokal itu sendiri, ya semuanya. Nah, dalam berkaitan konteks tubuh gimana, Jo? Posisi pernafasan itu, Jo? Ya, diafragma tentu itu paling utama. Namanya latihan pernafasan core, pernafasan inti perut gitu. Jadi dengan kita melatih pernafasan core itu lebih diuntungkan sebenarnya kalau kita biasanya pakai latihan-latihan kita itu lebih diuntungkan, pernafasan kita panjang, kita tidak mudah kelelahan gitu. Tidak mudah kelelahan. Nah, poin selanjutnya tadi kan udah pemanasan, apalagi itu peregangan, kalistenik atau menggunakan berat badan tubuh kita sendiri.
Yang keempat yaitu flexibility atau kelenturan. Oke. Nah, ini tahap yang selanjutnya berarti tahap ya? selanjutnya setelah kita latihan otot, Oke. nah kita latihan sendi lagi. Persendian Nah, ya. persendian. Berarti seluruh Ini sendi-sendi. masalah persendian lagi. Jadi untuk melatih kelenturan, ya persendian yang menjadi pembahasan, ya banyak cara juga sih. Misalnya latihan split, latihan kayang, itu kan juga persendian. Yoga apakah dia masuk dalam pelatihan persendian atau Yoga- dia memang Yoga lebih ke konsentrasi sih sebenarnya. Sebenarnya kalau saya lihat yoga itu lebih kompleks Ya, kayaknya. lebih kompleks. Lebih kompleks. Dia melibatkan apa alam bawah sadar juga, Ya. kesadaran juga. Latihan apa juga sebenarnya yoga juga bisa dilakukan, tapi karena ya di sini dan kita juga masih tahap pembelajaran harus ada instruktur. Kalau yoga emang harus ada instruktur karena memang kompleks kayaknya. Oke. Terus Job, Nah, yang kelima itu adalah keseimbangan atau berarti balancing. habis kelenturan itu Latihan keseimbangan. keseimbangan. Ya. Apa melatih kelenturan itu dengan yang sebelum itu ya, yang calisthenics itu juga. Ya, itu latihan otot. Oke. Dan kalau kelenturan atau flexibility ini lebih apa? Ke sendi. Ya. Spesifiknya gimana Job latihan kelenturan itu agar tubuh kita lentur, bentuk latihannya spesifiknya seperti apa kira-kira? Contohnya. Kalau saya banyak Nah, banyak kalau yang contoh. Job lakukan ya. Ya yang apa? Ya yang secara sederhana bagian persendian bahu misalnya. Latihan persendian bahu bagaimana kita melatih persendian bahu agar sendi bahu nggak kaku, latihan persendian otot punggung atau tulang belakang gitu. Itu yang apa nih? Diafragma. Split. Oh. Ya split. Oke. Bahasanya apa sih? Biar nggak vulgar. Apa? Melatih selangkangan. Selangkangan lah. Ya, biarlah pakai selangkangan nggak apa-apa. Ya split, kayak gitu. Oke, terus Ya kan kalau ini kan bisa juga tuh kalau untuk fleksibilitas sebenarnya kan kita bisa juga melalui balet. Nah, Kan iya. kelenturan Di tuh luar bisa tuh jadi satu contoh balet. tuh kalau teman. Dan sebenarnya Menari ya, menari juga. Ya, Menari. beberapa poin dari balet juga saya gunakan, tapi nggak semuanya gitu. Karena ya saya juga nggak paham balet, nggak tahu mau kemana belajar. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Masih ada lagi? Masih. Oke, lanjut. Keseimbangan tadi kan? Keseimbangan berarti habis kelenturan ada keseimbangan. Nah, keseimbangan. Ini apa keseimbangan ini bisa kita latih dengan awalnya latihan leveling lah. Latihan level atas, level tengah, level bawah. Karena tanpa keseimbangan ya kacau kan. Ya. Nah, kalau biasanya di permainan tubuh cenderung saya sendiri biasanya sering kebablasan itu di keseimbangan. Sering kebablasan di keseimbangan. Misalnya bergerak dan ternyata keseimbangan kita nggak bagus, ya kitanya jadi apa? Jadi miss gerak kita dan Ya. konsentrasi bisa hilang. Dan latihan keseimbangan memang karena basic saya juga silat dulunya. Itu Saya menjadi menggunakan poinnya. silat. Ya, saya menggunakan latihan keseimbangan saya silat. Karena kuda-kuda silat bagi saya pribadi itu cukup memenuhi syarat untuk melatih keseimbangan. Oke. Ya. Terus Poin selanjutnya adalah penguasaan tubuh. Nah, ini yang apa? penguasaan tubuh Ya, ini yang agak apa ya? Lebih ke arah teoritik dia. teori ya praktisnya lah, Oke. praktis yang sebenarnya gitu. Kalau penguasaan tubuh ini artinya kita akan berbicara tentang bagaimana gerak yang akan kita lakukan, seperti apa penguasaan-penguasaan ruang yang akan kita eksplorasi begitu. Nah, penguasaan tubuh ini saya bagi juga ada 4 poin. Yang poin pertama itu saya menggunakan metodenya Yoshi Oida. Oh, Kalau di Yoshi Oida. Invisible Actor itu ketemu itu. No. No. Ya sebenarnya Yoshi Oida adalah seorang aktor Noh juga. Dia Aktor juga Noh belajar juga. Noh karena asalnya dari Jepang kan. Mm-mm. Noh ini dikatakan di Jepang itu sebagai induknya teater Jepang gitu. Oh gitu, noh itu. Noh, induknya teater Jepang. Dan bedanya dengan teater barat apa ya? Ya mungkin secara kulturnya aja yang berbeda. Tapi kalau secara genre itu Noh itu juga ada tragedi komedinya. Oke. Ya yang tragedinya dibilang Noh juga, tragedinya Noh juga. Kalau yang komedinya Kyogen. Oke. Nah, di dalam Noh
Yoshioda mengatakan bahwa seorang aktor harus mempunyai 9 mata atau bisa dikatakan harus bisa melihat ke 9 arah mata angin. Ya, 9 arah matanya. Bukan kita punya 9 mata di sini bukan. Tapi Sini ini satu, ini sini satu. ibaratnya kayak gitu. Aha. Seakan-akan kita kalau kita bergerak ke depan, ke belakang, ke samping, serong kanan, serong kiri itu kita udah menguasainya. Makanya 9 arah mata angin. Nah, Oke. arahnya 9 gitu. Nah, itu yang saya gunakan kalau dalam latihan penguasaan tubuh. Yang kedua latihannya agak campur sih. Ya, yang sejauh ini. Ini masih dalam penguasaan tubuh ya? Masih dalam penguasaan tubuh. Sebenarnya agak campur dan sejauh ini memang kayak gitu sih yang saya lakukan gitu. Ada namanya, kalau bahasa kerennya ya, self destruction and self reconstruction. Yeah. Woi. Kasih lagu Bang. Ya. Keren. Terus apa itu? Nah, Self- ini sebenarnya apa, ulang lagi? self deconstruction Oke, and self. self reconstruction. Oke. Begitu. Sebenarnya bahasa sederhananya tubuh itu kita hancurin lalu dibangun lagi. Nah, kayak gitu. Tapi karena yang saya lakukan ternyata juga pernah diperkenalkan oleh Artaud, loh rasa-rasanya mirip gitu. Oke. Rasa-rasanya mirip. Itu gimana bentuknya, gimana, Cok? Ya, penghancuran tubuh itu artinya kita harus bebas ya, kita harus mempunyai keinginan untuk memperluas motivasi gerak kita. Itu yang pertama. Lalu dengan keluasan itu artinya kita harus membangun kembali apa sebenarnya yang harus kita tampilkan. Oke. Nah, berarti nggak acak, nggak asal-asalan. Nah, intinya seperti itulah. Bahasa kerennya itu. Dan bahasa kita-kitanya menghancurkan dulu lalu dibangun kembali. Nah, gitu bahasa sederhana. Nah, lalu Oke. Next. eksplorasi, masih dalam poin penguasaan tubuh. Oke. Nah, eksplorasi ini mungkin juga kata-kata yang umum. Mungkin yang saya lakukan bisa eksplorasi terhadap alam. Misalnya dulu pernah saya misalnya ke pantai, misalnya ada kesempatan ke pantai sama bareng teman-teman dan ditraktir, itu kan lebih enjoy itu. Ditraktir. Di traktirnya ya? Iya, ke pantai yuk. Atau ke sungai atau ke gunung, gitu. Saya sering melakukan eksplorasi situ atau meresapi kondisi lingkungan, kondisi alam. Ya, menyatu dengan alam ya. Ya, Menyatu dengan mungkin alam. beratnya Bukan kayak menjadi gitu. alam kan? Bukan. Jadi Kita kan proses alam. eksplorasi itu sebenarnya tahapnya itu menyatu dengan alam, tapi Kalau bagi saya pribadi itu kayak meresepsi alam dulu lah. Kita menerjemahkan alam, lalu bagaimana sih kondisi lingkungan kita, bagaimana sih kondisi alam yang coba kita resapi ke dalam. Ya, tapi itu juga membantu kita mengenali diri kita juga. Ya, membantu kita misalnya melihat, mengamati hewan misalnya. Ada tekniknya itu misalnya animal moving, kita mengamati hewan, lalu kita praktekkan bagaimana cara hewan bergerak. Ya, struktur tubuh berbeda tapi kita upayakan seperti hewan yang kita amati begitu. Nah, kalau pohon, kita lihat pohon, kita melihat sungai, bagaimana sungai mengalir, bagaimana ombak yang Berarti menghempas itu pantai begitu. Representasikan dalam bentuk Nah, tubuh. representasi. Kita mencoba representasi begitu. Dan di dalam poin eksplorasi ini, yang pertama alam, yang kedua benda. Nah, misalnya benda-benda mati atau benda-benda sekitar yang kita lihat. Lalu udah disebutin animal movement. Kayaknya sama deh, coret. Ya, seperti eksplorasi sekitaran itulah yang saya lakukan gitu. Pengalaman saya dalam berlatih ketubuhan. Oke. Nah, dalam penguasaan tubuh, poin yang terakhir itu yang paling penting tempo. Oke, Nah, ini yang puncaknya ya berarti. Ini puncaknya, betul-betul kita harus mengenali tempo. Bukan kita harus pandai bermusik, bukan. Artinya keselarasan sih sebenarnya. Keselarasan. juga, keselarasan. Kan kalau tempo ini kayak apa ya? Perjalanan kita mengikuti waktu, cepat lambat kita dalam perjalanan mengikuti waktu gitu.
Nah, dalam tempo itu kita juga bisa melatih bagaimana tempo cepat, bagaimana tempo lambat. Oh iya. Ya, itu penting. Termasuk kan kayak lambat atau Lambat cepat, atau Yang, cepat. yang gitu pernah kan. kita latih itu latihan gerak lambat itu. Nah, yang kita juga pernah ngelatih. Videonya masih ada. Ada. udah ada hilang. Mana? Habis. Oh, habis. Habis dah sayang. Itu apa? Boal ya, Boal. Di bukunya Boal ya latihan gerak lambat. Ya, Lomba paling lambat. lomba paling Oh iya, lambat. lomba ya. Lomba jalan paling Berpacu dalam kelambatan. Wah, berpacu. Berupaya itu. untuk sangat lambat. Aduh, gimana? Nah, Ya. itu yang sudah dijelaskan Kuncup itu kan ada berapa poin tuh, Cup? Kalau poin besarnya itu 6. 5, 6. 6. 6 ya. Dan 6 6 poin. Nah, rencananya di segmen berikutnya itu Kuncup akan memvisualkan. Ini kan hanya prinsip-prinsip ya. Ya, prinsip-prinsip Dan pengalaman sebenarnya. pengalaman, prinsip-prinsip pelatihan ketubuhan. Nah, rencananya di segmen berikutnya itu kita akan visualkan masing-masing yang sudah disebutkan oleh Kuncup tadi. Nah, mentornya itu langsung dong, Iwan Kuncup. dong. Insya Allah. Ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya untuk menjadi seorang aktor itu tubuh apa sih yang sebenarnya yang kita upayakan gitu? Tubuh yang seperti apa sih sebenarnya? Kan latihan-latihan ini kan sebenarnya untuk banyak kebutuhan, coba. Ya. Ini juga kebutuhannya apa bagi Kuncup yang sering Bermain fisikal. bermain Dance theater ya, gitu. physical theater yang dominan dalam pertunjukan itu memang tubuh kan. Nah, apakah ketika kita berperan sebagai aktor yang memerankan tokoh B misalnya, apakah harus sampai sejauh ini, Cok? Kira-kira. Ya, kalau Fajar juga deh. Saya Apa dulu ya. ada perbedaannya sih kebutuhan tubuhnya gitu misalnya? Kalau Fajar kan itu dia sering bermain tokoh-tokoh konvensional. Ya. Dalam Iya. lako-lako realisme. Ada nggak perbedaannya secara prinsip gitu? Ya. Dari siapa dulu nih? Terserah. Ya. Mungkin pinjam korek dong. Ini Mas. Ya. Ini tahap paling penting sebenarnya ngerokok. Sebat dulu. Ya, karena saya juga pernah lah Ya. bermain realisme gitu. Atau memerankan tokoh-tokoh yang konvensional, yang secara Ya acting konvensional actingnya lah ya. konvensional, secara bentuk betul-betul kita memerankan orang gitu. Sosok, Karakter. Jadi ada perpindahan A menjadi B, Ya, standar gitulah. Kalau dibilang ada manfaat, tentu ada Tentu manfaat. ada manfaatnya, Tentu ada manfaat. Tukang cangkul aja kalau melakukan ini juga cangkulnya mungkin lebih wah, ngegali inti bumi mungkin. Asik. Ya, kalau dibilang ada manfaat pasti ada. Tapi dikarenakan sebenarnya latihan ini cukup berat dan Ya. kalau saya lakukan sehari-hari bisa 4 sampai 5 jam mungkin. Paling tidak ya, Paling dalam tidak. sehari ya. Dan- Itu rutin ya, Jup ya. Untuk apa? Untuk kita memerankan tokoh-tokoh yang konvensional, kita juga harus menggunakan metode lain kan. Artinya itu juga menambah beban, bukan beban sih, menambah jam-jam kita untuk latihan gitu. Paling tidak bermanfaatnya di stamina sih, Jup. Nah, stamina. Iya. Mungkin tidak se-6 Iya. tidak ke 6 poin yang saya jabarkan tadi, mungkin bisa sampai ke 3 tahap itu dan kita imbangi dengan latihan metode lain untuk membangun tokoh. Ya. Mungkin Fajar juga sering melakukan gimana Jarwo? Ya, sebenarnya secara prinsip Bang ya, ada yang namanya peregangan dan yang lain-lainnya, walaupun Ya. baik itu tokoh-tokoh yang berdasarkan secara konvensional ataupun yang Tubuhnya dominan ya. secara fisikalnya lebih cukup dominan, ya sebenarnya sama aja. Sama Tapi ya. yang membedakannya letak porsinya. Ya, gitu. ya, porsi. Yang perlu kita ingat atau kita garis bawahi dalam bentuk-bentuk pertunjukan, misalkan kayak balet lah gitu, kan bukan prioritas baletnya yang menjadi penting, gerak baletnya, tapi apa intisari dari baletnya, yaitu kelenturan atau fleksibilitas dari itu sendiri, agar si aktor. agar tubuh aktor ketika dia memerankan tokoh-tokoh yang ya kadang slapstick atau Ya, lebih dia ekspresif gitu. Lebih cepat beradaptasi ya. Ya, lebih Kalau cepat tubuh beradaptasi. kan menghadapi tokoh itu kan cepat beradaptasinya. Ya, cepat beradaptasi. Dan kita juga tahu bahwa apa namanya,
terhadap gestur manusia itu kan beragam macamnya. Ada yang tegas, ada yang bongkok, ada yang lentur, dan itu semua harus kita lalui dari yang pelatihan-pelatihan tadi. Berarti Mungkin tetap bisa digunakan tetap sebenarnya bisa ya? digunakan, cuma porsinya lagi yang diinikan. Yang satu memang ya misalkan kayak fisikal, mungkin mereka lebih banyak Ya, secara ya. dominasinya akan lebih memfokuskan itu. Tapi bukan berarti di realisme itu sendiri atau konvensional itu sendiri kita melupakan itu, kita tetap, tapi intisarinya yang jangan. Ya. Itu kalau saya tidak salah di buku Membangun Tokoh itu dijelaskan itu bahwa bagi para aktor yang mempelajari bagaimana balet atau nari atau senam gitu, ya. bukan menjadi satu keutuhan bahwa kita akan menjadi orang-orang penari, profesional penari atau profesional balet. Tidak, kita tidak berbicara tentang itu. Tapi apa intisarinya gitu. Seperti contoh, orang balet kita akan mengambil kelenturannya. Orang senam kita akan mempelajari bagaimana gerak-gerak yang tangkas, yang jelas gitu. Dan itu kan akan Pasti. membantu gini. Nah, itu kan butuh ada power gitu, gerakan Ya, yang hidup tubuh itu ya. Hidup tubuh. Dan kayak seperti akrobatik di Stades kan juga mempelajari itu bahwa untuk melakukan lompat, salto dan Iya, rolling. rolling gitu, itu kan butuh. Yang penting dari itu tuh aku nangkap bahwa yang paling penting dari kayak misalkan akrobatik itu bukan lompat-lompatnya, tapi keberanian dan percaya terhadap tubuhnya bahwa dia yakin gitu untuk melakukan sesuatu, walau resikonya nantilah dulu gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Oke. Kalau kita mau lompat, ya resikonya harus kita terima, dan ketika kita berperan, apapun konsekuensinya, tubuh kita harus siap dan kita harus percaya terhadap tubuh kita sendiri. Nah, Oke, gitu. sip. Berarti secara prinsip sebenarnya latihan-latihan yang sudah dijelaskan Kuncup tadi itu sebenarnya sangat berguna ya Ya. bagi aktor, baik itu untuk pemeranan yang konvensional atau yang physical theater. Ya, tinggal mengambil porsinya Porsi-porsinya. gitu. Kita menempatkan pada Ya, porsi-porsinya. intisarinya Sip. apa? Oke. Atau enggak fair dong. Ini aktor juga. Oh iya. Aktor juga. Itu Dan kenapa sering konvensional juga, Iya. dan pantomim dia juga. itu kenapa saya mengambil peran sebagai pembawa acara. Tugas untuk presentasi itu kalian, tugas untuk bertanya itu saya. Ya, secara umum sama ya, jadi nggak sama lah. Secara prinsip kita sama. Yang jelas kan latihan-latihan yang sudah disampaikan Kuncup tadi itu tidak hanya melatih kemampuan fisik, kekuatan fisik, kelenturan fisik, tapi itu juga membantu kita untuk mengenali tubuh kita. Tubuh kita, ya. Mengenali tubuh kita, untuk menyiapkan perangkat tubuh kita untuk mampu menghadapi tantangan ya. Peran itu kan tantangan, pertunjukan itu kan tantangan. Nah, jadi untuk meng-create tubuh kita biar lebih sesuai dengan kebutuhan peran atau kebutuhan pertunjukan. Yes. Itu sih. Tergantung kebutuhannya ya. Tergantung kebutuhan, betul. Ya. Oke. Seperti yang sudah disampaikan tadi, dalam segmen selanjutnya akan ada semacam presentasi atau ya latihan-latihan tubuh yang akan dimentori oleh Kuncup. Secara visual, warming up itu bentuknya seperti apa, peregangan itu bentuknya seperti apa, Kelenturan itu seperti apa? kelenturan itu, latihan-latihan kelenturan itu seperti apa. Nah, itu akan ada di video-video selanjutnya. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Sip. Nah, juga kita akan bahas juga sih tentang melatih emosi, melatih yang lain, musikalitas, segala Ya. Itu kita akan lanjutkan nanti di video-video selanjutnya. Terus ikuti, bukan harus ya. Kalian harus suka. Wajib. Awas kalau nggak suka ya. Ya, jika suka jangan lupa like, komen, share ke seluruh dunia. Ke dunia akhirat deh. Juga neraka ke Westeros Essos. Game of Thrones dong. Oke, sampai jumpa.